Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita masih bertemu lagi pada channel yang sama, channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit memberikan ulasan tentang metodologi agama yang benar. Pada ulasan-ulasan saya sebelumnya sudah dijelaskan tentang wasilah. Jadi Tuhan itu, Allah itu maha mutlak, laisa kamitslihi syai'un, dan kita adalah relatif. Jadi untuk bisa berhampir dan tersambung dengan Allah, maka kita harus menggunakan tali penghubung yang disebut dengan tali wasilah. Dan tali wasilah di sini tidak serta-merta langsung bisa kita temukan. Di sini adalah ada pembawa wasilah. Pembawa wasilah di sini juga datangnya dari Allah, yang disebut pada Quran surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan bahwa atiullah wa ati rasul wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pada ayat ini yang artinya adalah taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri minkum. 3 dimensi ini adalah yang disebut dengan Trinitas. Trinitas yang tertinggi itu adalah Allah, ati Allah, taatlah kepada Allah, dan kemudian taatlah kepada Rasul. Taatlah kepada Rasul di sini sifatnya Rasul itu adalah nur. Nur itu juga datangnya dari Allah. Dan Allah itu untuk berhampir ke kita yang relatif, Allah itu menggunakan tali, menggunakan utusan, tidak secara langsung. Jadi kita untuk sampai kepada Allah juga tidak secara langsung. Jadi dengan menggunakan jalan, menggunakan tali penghubung. Nah, dari ayat ini dijelaskan bahwa tali penghubung itu adalah Rasul. Rasul ini adalah sifatnya juga qadim, sama dengan Allah yang sifatnya qadim. Rasul dari Allah berupa nur, ini sifatnya qadim. Allah itu qadim, Rasul itu qadim. Sedangkan ulil amri itu adalah relatif, baharu. Nah, untuk bisa tersambung antara qadim ke baharu, maka qadim ini harus menempati wadah yang sifatnya baru. Dalam hal ini adalah Rasul menempati wadah yang di sini adalah manusia, yaitu Nabi Muhammad. Jadi di baliknya Nabi Muhammad itulah yang disebut dengan Rasul. Jadi Rasul itu kekal, Rasul itu tidak akan pernah mati. Yang mati adalah Nabi Muhammad, yang manusianya. Maka dalam Quran surat An-Nas, rajanya manusia. Nah, di sini rajanya manusia ini juga merupakan utusan dari Allah yang di dunia dalam wujud manusia, yang dibalik manusia itu adalah nurnya Allah. Dalam hal ini adalah Rasulullah. Baik itu Rasul Muhammad, Rasul Isa, Rasul Musa, itu semua dibaliknya adalah Rasulullah. Dibaliknya adalah nur yang dari Allah. Yang baru adalah manusianya, wadahnya, yaitu Musa, Isa, dan Muhammad. Kemudian setelah Rasul sudah meninggal, sudah berlindung, diteruskan oleh talinya sampai ke ulil amri minkum. Jadi ulil amri minkum di sini adalah minkum. Minkum di sini di zaman kita sendiri. Zaman-zaman nenek moyang kita juga ada ulil amri minkumnya juga. Cuman manusianya itu berbeda. Tapi yang menempati itu sama, nur yang dari Allah. Dari Rasul maka disebut dengan waliyah mursyidah atau mursyid yang waris mewariskan terus sampai di zaman kita sekarang ini.
Dan dalam Quran surat At-Taubah juga dijelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, yang artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari zamanmu, dari kaummu sendiri. Nah, ini sudah jelas bahwa di tiap-tiap kaum, di tiap-tiap zaman itu ada rasul. Dalam hal ini adalah ulil amri minkum. Maka dari itu, temukanlah rasul di kaummu sendiri. Seorang rasul di kaummu sendiri, maka temukanlah di situ adalah ada jalan, ada tali penghubung yang bisa menghubungkan kita kepada Allah, kepada Tuhan. Dari situ mungkin bisa kita sambung ke uraian selanjutnya sesuai visi misi juga Bapak Menteri Agama kemarin dalam setiap pidatonya itu juga dijelaskan untuk bersatu antar umat beragama, jangan sampai ada perpecahan. Bersatu dalam satu agama tauhid, agama untuk kita semua, Tuhan yang satu, Tuhan untuk kita semua. Demikian ulasan kami. Apabila ada kurang kata, kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami hanyalah manusia yang baru, banyak kesalahan. Jadi marilah kita temukan, marilah kita menemukan jalan tali penghubung di zaman kita sendiri. Salam agama tauhid, salam pembaharuan, salam tasawuf ilmiah. Ini adalah praktek Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.